Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Kita tidak bisa menutup mata kita lagi. Persaingan di dunia kerja sekarang ini semakin ketat. Dewasa ini, persaingan bukan hanya melibatkan antar manusia saja, melainkan dengan mesin serta kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Hal ini diperparah dengan tuntutan di dalam dunia pekerjaan yang sering disebut dengan hustle culture. Hanya mereka yang mampu melakukan pengembangan dirilah yang dapat memiliki peluang untuk meraih karir impian. Pengembangan diri membuat kita mampu mengeluarkan potensi diri terbaik kita untuk menghadapi persaingan di luar sana. Pengembangan diri merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang guna untuk membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, serta kepribadian kita. Pengembangan diri juga dikenal dengan personal development. Kegiatan tersebut tidak serta-merta bisa kita dapatkan di dunia pendidikan saja, melainkan di luar dengan organisasi serta komunitas atau workshop online. Organisasi menjadi salah satu wadah untuk melatih mahasiswa bersosialisasi dengan orang lain. Namun, tidak hanya itu, organisasi bisa memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan kreativitasnya. Organisasi bisa menjadi tempat untuk mencari wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas. Dalam dunia pekerjaan, sangat diperlukan kemampuan memimpin yang baik dan ketahanan mental yang kuat dalam memahami situasi sosial yang beragam. Banyaknya mahasiswa yang cerdas, namun memiliki kelemahan ketika harus berkomunikasi dengan orang lain. Itulah mengapa organisasi bisa menjadi alat bagi mahasiswa untuk melatih diri, berinteraksi, dan bersosialisasi dalam sebuah kelompok yang nantinya bisa diimplementasikan ketika sudah berada pada dunia pekerjaan. Dalam suatu organisasi, kita diajarkan untuk membawa suatu organisasi mencapai arah fungsi dan tujuan dengan kemampuan organisir tim yang baik. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, peran pemimpin organisasi berperan penting dalam mengarahkan anggotanya. Leadership ialah suatu kemampuan untuk memimpin sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemampuan ini termasuk mengelola dan memotivasi orang lain agar dapat bersama-sama menggapai hal yang diimpikan. Pada beberapa pendapat, leadership ini juga digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan cara atau gaya kepemimpinan seseorang. Mengambil contoh dari organisasi HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik, berikut wawancara terkait keberlangsungan suatu rapat organisasi dan bagaimana mencapai visi misi organisasi lewat manajemen kepemimpinan yang baik oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik UMSU, Nur Khairani. Halo Kak, selamat siang. Perkenalkan saya Sri Wahyuni. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai kegiatan pengembangan diri. Sebelumnya kenalin dulu nih, kira-kira Kakak namanya siapa ya Kak? Oke, baik. Perkenalkan nama saya Nur Khairani sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Oke, jadi kira-kira selama Kakak menjabat menjadi ketua organisasi tersebut, apa aja sih hal yang udah Kakak lakuin selama ini, misalnya dalam pengembangan diri atau apa aja sih yang udah Kakak lakuin? Kalau yang udah dilakui pastinya aktif di himpunan itu sendiri, kayak ikut setiap kegiatannya, kepanitiaannya, jadi panitia acara, koordinatornya. Oh oke, jadi kita dilakukan secara bertahap ya Kak? Nggak langsung serta-merta menjadi ketuanya. Artinya kita semua harus ada prosesnya ya Kak? Iya benar, harus kita aktif dulu di kegiatannya. Kalau kitanya nggak aktif, kayak mana kita mau jadi ketua himpunannya? Sebelumnya kegiatan pengembangan diri apa aja yang kira-kira udah Kakak lakuin selama ini? Misalnya entah sebelum di HMJ ini ada kegiatan organisasi lain atau Kakak ikut workshop kegiatan online gitu. Kira-kira Kakak ikut di kegiatan apa aja Kak? Kalau ke pengembangannya lebih ke ini sih, pengabdian ke masyarakat. Itu saya pernah ikut pengabdian masyarakat kalau nggak salah di Kecamatan Sidamani.
ngomong-ngomong nih tentang kegiatan HMJ yang kemarin, waktu rapat kemarin kira-kira itu mempengaruhi kehidupan kakak nggak? Maksudnya dalam artian misalnya konstruksi sosial budaya atau kegiatan relasi terhadap sekitar, bagaimana kakak berperilaku terhadap orang lain dan juga pola perkembangan diri lainnya itu menurut kakak bagaimana kak? Berpengaruh sih, jadi kita tuh kayak lebih belajar gimana nyikapin anggota biar nggak terjadi selisih paham, lebih jalin komunikasinya sama anggota yang baik itu kayak mana. Terus itu dengeri pendapat-pendapat dari anggota. Oh baik-baik, artinya kita harus mengorganisir tim dengan sebaik mungkin ya kak. Nah kira-kira kendalanya apa aja nih kak selama kakak mengikuti kegiatan tersebut? Oke, kalau lebih ke ini sih, gimana ngatur anggota ini biar mereka itu mau ikut gitu bekerja sama-sama kita, mau dengerin apa yang kita sampaikan gitu. Seperti yang kita ketahui juga, banyak nih orang-orang yang bilang ketika kita tuh mengikuti suatu organisasi, maka itu dapat membuat diri kita menjadi lebih baik dan juga meningkatkan jiwa kepemimpinan kita. Nah kira-kira perubahan apa aja nih yang udah kakak alami, apalagi nih udah menduduki jabatan sebagai ketua organisasi, kira-kira apa aja nih perubahan yang udah kakak alami gitu? Kalau perubahan lebih ke dewasa untuk nyikapin masalah itu kayak mana di dalam organisasinya, di diri kita sendiri juga gitu kan. Terus lebih aktif, harus lebih bisa mencontohkan yang lebih baik lah buat anggota-anggotanya gitu kak. Ngomong-ngomong nih soal, dari tadi kita ada banyak ngebahas tentang organisasi. Menurut kakak pengembangan diri apakah hanya dilakukan lewat organisasi aja atau bisa dilakukan dengan hal lain? Gimana nih pandangan kakak? Sebenarnya bukan di organisasi aja sih, bisa di hal lain. Contohnya tuh kayak di perkuliahan juga kita bisa, terus sama teman juga kita bisa ngembangin diri sama temen. Oh seperti itu ya kak. Jadi untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan tersebut, menurut kakak apakah kita harus jadi pemimpin dulu atau kita bisa jadi anggota aja gitu supaya bisa menambah jiwa kepemimpinan? Oke, jadi kalau untuk jiwa kepemimpinan itu nggak mesti kitanya harus jadi pemimpin, kita jadi anggota aja, kita tuh bisa nunjukkan bahwa kita tuh, walaupun saya jadi anggota, bukan berarti saya nggak bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan saya gitu sebagai anggota. Gitu ya kak. Oke, jadi kalau menurut kakak nih, apa aja sih kira-kira potensi yang harus dikembangin seseorang supaya bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang baik? Yang pertama itu kedewasaan dia ya, kayak mana nyikapi bawahannya nanti kalau misalnya dia jadi seorang pemimpin. Kemudian cara berkomunikasi dia yang baik ke anggota itu kayak mana biar nggak ada selisih paham atau terjadi ributan lah gitu ke bawahannya. Kemudian saling memahami sama menghargain aja kak. Oke, artinya kita nih harus melakukan kerjasama tim ya kak, teamwork juga, gimana komunikasinya supaya lancar dan baik. Jadi poinnya itu supaya kita bisa mencapai visi dan misi tersebut, kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan peran pemimpin adalah supaya mengorganisir agar tim tersebut tidak pecah dan bisa mencapai visi misinya. Jadi kira-kira seperti itu tadi ya kak, maksud dari kak. Iya benar kak. Terima kasih ya kak atas kesediaan waktunya sudah mau ikut kegiatan wawancara ini. Semoga juga kedepannya acara kakak bisa sukses, kegiatan organisasinya dapat berjalan dengan baik dan semuanya baik-baik aja, tercapai visi dan misinya. Terima kasih ya kak. Ya kak, terima kasih kembali. Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan organisasi dapat meningkatkan self-development atau pengembangan diri seseorang. Hal ini dapat menjadi skill utama dalam proses pengembangan karir. Sekian video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.